Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani Austari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP PGRI Bojonegoro. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemerolehan bahasa pada anak untuk memenuhi tugas psikolinguistik dosen pengampu Sutrima SPD MPD. Pemerolehan bahasa pada anak yaitu sebuah proses yang berlaku di dalam otak seseorang berasal dari bayi memperoleh dari bahasa ibu atau bahasa pertamanya. Sedangkan pengertian bahasa sendiri yaitu ujaran atau bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang mengandung makna. Pemerolehan bahasa sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bahasa ibu, yaitu penguasaan sebuah bahasa oleh seorang anak yang dimulai dengan pemerolehan bahasa pertama, yang seringkali disebut sebagai bahasa ibu. Bahasanya tidak formal, tanpa sadar, pertama dikuasai bahasa dalam keluarga sehari-hari. Yang kedua yaitu bahasa kedua, bahasa yang dimiliki seseorang sesudah ia menguasai bahasa pertamanya, dan biasanya bahasa tersebut digunakan sebagai alat komunikasi berdampingan dengan bahasa pertama diperoleh dari lingkungan. Berikutnya yaitu bahasa ketiga, bahasa asing digunakan untuk menyatakan bahasa yang diperoleh di dalam lingkungan, di mana bahasa tersebut biasanya tidak digunakan oleh pembelajaran dalam situasi rutin atau sehari-hari. Biasanya diperoleh dengan pembelajaran formal. Misalkan contoh dari bahasa pertama itu ibunya misalkan dari Jawa, sedangkan bahasa pertama yaitu bahasa Jawa. Yang kedua, bahasa keduanya misalkan kehidupan sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Indonesia sedangkan bahasa keduanya itu dipengaruhi dari lingkungannya, sehingga bahasa keduanya yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga diperoleh dari pendidikan formal, misalkan di sekolah diajarkan mengenai bahasa Inggris, jadi bahasa ketiganya itu bisa bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian teori pemerolehan bahasa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, adalah anak dilahirkan sebagai tabula rasa, papan bersih yang masih kosong. Bahasa didapatkan dengan cara adanya penguatan, stimulus dan respon. Anak dibentuk dari lingkungannya. Yang kedua yaitu teori nativisme. Anak lahir dengan dibekali kemampuan berbahasa dan seperangkat alat pemerolehan bahasa. Berikutnya, yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Merupakan teori perkembangan bahasa berdasarkan pada keseimbangan kognitif, keterampilan berbahasa juga terhadap sesuai dengan urutan perkembangan kognitif usia 0 sampai 2 tahun yaitu tahap sensori motor. Yang berikutnya 2 sampai 7 tahun itu tahap progoperasi. Yang ketiga 7 sampai 11 merupakan tahap operasi konkret. 11 ke atas tahap operasi formal. Teori yang berikutnya yaitu teori intraksionisme. Teori ini yaitu pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Jadi, pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara input dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.